Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan tahapan bagaimana mengajukan judul skripsi, khususnya pada prodi PGMI. Nah, yang perlu kalian buka pertama adalah form pengajuan judul yang bisa di-download pada deskripsi video ini. Nah, catatan di sini, form ini ditujukan bagi mahasiswa prodi PGMI yang akan mengajukan judul skripsi dan sudah mendapatkan ACC dari dosen pembimbing akademik dan validator judul. Nah, untuk formnya ini bisa kalian download pada link form pengajuan judul ini. Jangan dibuka. Nah, kemudian untuk mendownloadnya silakan klik file, kemudian download, klik yang Microsoft Word ya. Nah, lalu setelah di-download silahkan diedit sesuai dengan judul kalian. Ini form pengajuan judul, silahkan diisi nama, name, kemudian fakultas, jurusan dan prodi, lalu nama DPA-nya siapa, diisi di sini. Lalu kalian diwajibkan untuk menuliskan 3 judul ya yang sudah fix setelah didiskusikan bersama DPA ya, dosen pembimbing akademik nanti merekomendasi judul yang mana. Silahkan ditulis 3 judul ini ya. Nah, supaya tidak bolak-balik mengajukan judul ke DPA, sebaiknya kalian simak tutorial yang sudah saya bagikan terkait dengan kesalahan dalam membuat judul ya. Nanti silakan simak supaya tidak berulang-ulang kalian mengajukan judul. Ini 3 judulnya, kemudian di bagian bawah ini adalah penjelasan judul. Judul pertama silahkan di copy dari sini ya. Kemudian latar belakang masalah ya. Kalau kualitatif itu pakai istilah konteks penelitian di sini, silahkan dirubah sendiri. Latar belakang masalah atau konteks penelitian yang wajib muncul adalah gap research ya. Gap research ini yang paling penting. Atau kesenjangan penelitian ya. Singkat-singkat saja langsung disampaikan, tidak perlu teori-teori yang panjang. Gap research-nya apa? Gap research itu bisa yang pertama kondisi idealnya seperti ini tapi kenyataannya seperti ini, misalnya begitu. Atau sajikan saja beberapa penelitian-penelitian dengan judul yang mirip ya, yang punya fokus sama ya, kemudian dijelaskan di bawahnya apa perbedaan atau keunikan dari penelitian ini. Ini namanya gap research. Ini cukup 2 atau 3 paragraf saja, singkat saja. Kemudian keunikan dari tema yang diteliti, mengapa memilih judul itu, keunikannya apa. Nah, jangan sampai latar belakang ini menyajikan hanya konseptual, artinya di lembaga manapun tema yang diangkat atau objek yang diangkat sama saja, itu namanya nggak unik. Unik itu kejadian, fenomena atau kasus yang diangkat itu benar-benar berbeda dengan lembaga pada umumnya ya. Meskipun mungkin kegiatannya sama tapi disajikan keunikannya. Tuh. Kemudian alasannya apa? Alasan ini 1 paragraf saja ya. Sebaiknya to the point saja, tidak usah bertele-tele karena kebanyakan latar belakang ini bertele-tele isinya teori saja. Nah, lebih detailnya silahkan disimak pada tutorial berikut ini. Kemudian rumusan masalah ya. Kalau R&D rumusan masalah. Kalau kualitatif menggunakan fokus penelitian. Nah, ini menjabarkan dari judul ya, bisa 2 atau 3. Intinya tidak sama persis dengan judul tapi menjabarkan judul. Jadi harus nyambung ini dengan judul skripsinya. Nah, yang keempat adalah metode penelitian. Metodologi penelitian dengan metode penelitian itu beda. Kalau metode itu
operasional. Nanti langsung di sini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah misalnya R&D, misalnya begitu. Kemudian alasan mengapa memilih lokasi atau tema itu kenapa dijelaskan. Peneliti memilih lokasi misalnya MI 1 Jember karena begini-begini, langsung dijelaskan singkat saja. Kemudian teknik pengumpulan datanya, ya, analisis datanya dan keabsahan datanya dan seterusnya. Yang paling penting adalah jabarkan secara operasional, bukan teoritis ya. Ini cukup 2 paragraf atau 3 paragraf itu maksimal sudah. Nah, detailnya terkait dengan membuat metode kualitatif atau kuantitatif bisa disimak di sini. Kalau penelitian R&D bisa disimak di bagian ini. Ini. Kemudian yang bagian terakhir setiap judul itu adalah daftar pustaka atau referensi. Ini silahkan kutip referensi terbaru 5 tahun terakhir ya. Yang paling baru, utamakan berupa e-jurnal bereputasi dan karya-karya dosen FTIK Unhas Jember. Jadi boleh buku-buku lama tapi itu grand teori ya. Misalnya 1 atau 2 buku yang buku babon istilahnya atau grand teori baru didukung oleh e-jurnal atau karya-karya dosen Unhas Jember yang membidangi tentang itu. Nah, terkait dengan sistematika daftar pustaka bisa disimak pada bagian ini. Nah, nanti judul kedua juga sama, judul ketiga juga sama. Nah, ini kemudian setelah membuat judul, membuat 3 judul dan penjelasannya, silahkan mahasiswa di sini ditandatangani, lalu minta persetujuan dari DPA ya. Setelah itu nanti ketika meminta persetujuan dari DPA, nanti DPA itu akan memberikan paraf atau tanda pada judul yang mana yang lebih diutamakan atau diterima. Dari 3 judul itu dipilih salah satu yang paling utama untuk diterima, untuk diajukan. Nah, kemudian setelah dari DPA, silahkan kalian ke validator judul skripsi ya. Validator ini akan mengecek kesamaan judul-judul yang pernah ada. Mungkin mahasiswa tidak tahu bahwa judul itu pernah diangkat oleh mahasiswa sebelumnya. Itu tugas validator untuk ngecek. Juga bisa validator ini merubah atau menambahi beberapa redaksi judul yang kurang tepat. Biasanya mungkin tidak ada nama tempat, tidak ada kabupatennya dan lain-lain. Nanti pihak validator akan mengoreksi itu, diberi catatan nanti pada pengumuman judul yang diterima. Nah, di bawah ini ada kolom catatan DPA, misalnya begini, judul yang diterima adalah nomor 1, misalnya begini, atau nomor 2 atau nomor berapa ya. Alasannya diterima apa? Ini nanti DPA yang memberikan catatan. Ya, ini nomor berapa, alasannya apa. Lalu kemudian validator juga begitu akan memberikan catatan atau bahkan perubahan atau penambahan judul di sini. Itu tugas validator. Nah, kemudian untuk mahasiswa, keterangan di sini judul yang disetujui oleh DPA ya dan validator judul, validator nanti diposisikan pada nomor 1 ya ketika diupload pada sister. Sister itu sebagai pelaporan bahwa judul itu telah diterima, kemudian siap melanjutkan proses seminar proposal sehingga ujian skripsi. Nah, ini untuk kalian dipahami. Misalnya di sini nomor 2 yang diterima, berarti judul nomor 2 nanti ditempatkan di nomor 1 pada sister ya, supaya koordinator prodi dan DPA nanti mudah mensetujui. Oh, nomor 1 ini yang dipilih ya. Baru kalian upload ya pada link Google Form tadi di sini. Nah, di sini sudah dilengkapi. Lalu silakan isi di sini email kalian. Misalnya begini. Emailnya, kemudian NIM-nya kalian isi. Ya. Kemudian angkatan berapa, angkatan kalian pilih, kemudian nama kalian, nama lengkap, kalau bisa huruf besar ya. Nah, begini.
lalu pilih nama DPA-nya. DPA-nya siapa? Dipilih. Kalau di sini tidak ada nama yang tertera di sini, maka silahkan ditambahkan di sini nama lain, ya, nama lengkapnya. Ya begini, ini contoh saja nih, diisi. Kemudian judul skripsi yang disetujui oleh DPA tadi, ya. Misalnya pengembangan media bla 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 bla, misalnya begini, contohnya saja nih. Nah, setelah itu kemudian jumlah SKS yang telah kalian tempuh, ya, minimal 140 SKS baru kalian boleh mengajukan skripsi. Nanti dilihat di transkripnya. Nah, ini salah satu transkrip, ya. Nanti dilihat di sini ada berapa SKS, misalnya ini 140 minimal, ya. Ini 150. Ditulis saja di bagian ini 150, misalnya begini. Lalu transkripnya diupload, ya. Transkrip yang sudah ada tanda tangan Kabak TU-nya, ya. Supaya ini valid transkrip ini, bukan editan atau yang tidak valid. Nanti minta ke bagian akademik, setelah dicetak mintakan tanda tangan ke bagian Kabak TU, ya. Lalu di-scan, di-upload pada lembar ini. Nah, misalnya seperti ini. Transkrip di-upload. Nah, seperti ini. Ini kalau bisa jangan lebih dari 2 MB, ya, supaya mudah di-upload. Lalu judul tadi yang sudah diberikan pengesahan, ya, ini juga di-scan. Ya, ini sudah yang lengkap dengan tanda tangan. Ini di-scan di PDF, jadikan satu file, lalu di-upload di bagian ini. Ya, misalnya begini. Lalu upload ini, form pengajuan judul di-upload. Nah, setelah itu barulah silahkan kalian kirim. Klik kirim, ya. Lalu tunggu beberapa saat atau boleh langsung konfirmasi kepada prodi, ya, atau langsung ke validator judul bahwa telah mengirim pengajuan judul. Nanti akan diumumkan beberapa waktu kemudian bersama dengan nama dosen pembimbingnya. Nah, contohnya seperti ini. Hasil pengumuman judul yang diterima dengan dosen pembimbing. Nah, seperti ini nanti diumumkan. Nah, kalau sudah mendapatkan dosen pembimbing seperti ini, barulah tahap berikutnya adalah diupload pada Sister, ya. Diikuti seluruh rangkaian mulai judul, proposal hingga ujian skripsi. Nanti penilaiannya semuanya ada di dalam Sister. Mungkin itu informasi terkait dengan prosedur pengajuan judul hingga mendapatkan dosen pembimbing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.